perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami yang berjudul Teori dan Estimasi Biaya. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu karakteristik atau sifat-sifat biaya. Yang pertama, biaya eksplisit adalah biaya-biaya yang terlihat secara fisik, contoh uang. Biaya akuntansi, yaitu biaya yang diperuntukkan bagi pros pelacakan, pencatatan, dan analisis terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Biaya ekonomi, biaya implisit atau biaya-biaya yang tidak terlihat secara langsung, yaitu misalnya penyusutan barang modal. Biaya alternatif atau kesempatan adalah biaya yang tidak timbul karena hilangnya kesempatan akibat dari pemenuhan suatu kebutuhan yang lain. Biaya relevan merupakan biaya yang terjadi pada suatu alternatif tindakan tertentu, tetapi tidak terjadi pada alternatif tindakan lain. Biaya relevan akan berpengaruh pada pengambilan keputusan. Oleh karena itu, biaya relevan harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Biaya inkremental adalah tambahan biaya yang terjadi jika suatu alternatif yang berkaitan dengan perubahan volume kegiatan pilihan. Biaya tertanam yang tidak relevan. Biaya relevan merupakan biaya yang terjadi pada suatu alternatif tindakan tertentu, tetapi yang selanjutnya kurva biaya estimasi empiris jangka panjang. Yang pertama itu adalah analisis regresi kesat lintang. Terus yang kedua metode rekayasa, dan yang ketiga teknik survival. Untuk yang selanjutnya yaitu estimasi empiris, LAC aktual berbanding dengan LAC yang terseminasi empiris, bisa dilihat di samping. Ya. Untuk materi selanjutnya yaitu fungsi biaya jangka pendek. Fungsi biaya jangka pendek yaitu biaya yang menunjukkan sebagian faktor tidak dapat ditambah jumlahnya. Salah satu faktor produksi bersifat tetap, yang lain berubah, yang menunjukkan semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Semua faktor produksi bersifat berubah. Materi selanjutnya yaitu kurva pembelajaran. Kurva belajar adalah suatu yang berfungsi untuk mengetahui tingkat prestasi kuantitatif dari kemajuan belajar. Sebagai berikut. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu ukuran pabrik dan skala ekonomis. Yang pertama, ukuran pabrik atau ukuran perusahaan adalah suatu ukuran, skala atau parabel yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan berdasarkan beberapa ketentuan, seperti total aktiva, lot size, nilai pasar, saham, total penjualan, total pendapatan, total modal, dan lain-lain. Yang kedua, skala ekonomis adalah penghematan biaya ketika perusahaan meningkatkan skala produksi. Sebaliknya, skala disekonomi itu terjadi ketika peningkatan output justru menghasilkan peningkatan rata-rata. Materi selanjutnya yaitu fungsi biaya jangka panjang, yang dimana fungsi jangka panjang adalah jangka waktu di mana semua faktor dapat mengalami perubahan, yaitu jumlah faktor dari faktor-faktor produksi yang digunakan oleh perusahaan dapat ditambah apabila dibutuhkan. Adapun rumus dari biaya total jangka panjang yaitu LTC sama dengan F kali Q. Untuk rumus rata-rata biaya jangka panjang sendiri yaitu sebagai berikut. Untuk penurunan kurva biaya jangka panjangnya juga kurvanya sebagai berikut. Hubungan antara kurva rata-rata biaya jangka pendek dan jangka panjang dapat dilihat pada gambar di samping. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu analisis biaya volume laba. Adalah suatu alat yang bermanfaat untuk mengidentifikasi cakupan dan besarnya keadaan atau kesulitan ekonomi yang dihadapi suatu perusahaan dan membantu mencari solusi atas pemecahannya. Selanjutnya, leverage operasi, yaitu dapat didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan memanfaatkan biaya tetap untuk menghasilkan laba yang lebih baik bagi perusahaan. Rumusnya sebagai berikut.
Untuk materi selanjutnya yaitu hasil pengumpulan data estimasi empiris. Yang pertama, biaya oportunitas harus dilakukan dari data biaya akuntansi. Yang kedua, biaya yang harus dialokasikan secara tepat ke dalam berbagai produk dan diproduksi. Yang ketiga, memasangkan biaya dengan output sepanjang waktu. Yang keempat, biaya harus dikoreksi untuk inflasi. Dan ada pun bentuk-bentuk fungsi biaya jangka pendek sebagai berikut.